Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam acara Kupas Tuntas Jember Baru Jember Bersatu. Dialog menarik dengan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Jember dalam rangka mendukung program-program kerja Bupati Jember Baru Jember Bersatu. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang berada di dekat kita, di sekitar kita, yakni menyandang masalah-masalah sosial. Kita kehadiran tamu untuk kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, Bapak Insinyur Heru Sunarso, Eko Heru Sunarso. Kita sapa dulu beliaunya. Beliau di tengah kesibukannya berkenan hadir untuk menyempatkan waktu untuk berdialog dengan kita, berkomunikasi dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Cerah sekali hari ini ya, meskipun suasana mendung. Dengan suasana yang cukup sibuk, kita harus sempatkan. Karena cinta kita pada Jember kita TV. Jember pada masyarakat Jember tentu saja ya. Melalui Jember Satu TV kita akan berbincang, menyampaikan beberapa pokok persoalan yang itu menjadi bahasan menarik di kita bersama. Kita tahu bahwa di Kabupaten Jember sejak 2016 ini telah tumbuh. Kita sudah 2 kali menghadirkan beberapa narasumber untuk bicarakan tentang realitas di kehidupan masyarakat kita, tumbuhnya kepedulian sosial di masyarakat. Banyak kelompok-kelompok yang sudah berhasil, yang dengan sukarela mengevakuasi pasien, mengurusi pasien, kemudian membantu orang miskin, kemudian memberikan sembako, kemudian menolong tetangga kiri kanan segala macam. Ini sebuah fenomena baru. Ini keberhasilan yang tanpa disadari oleh pemerintah. Bapak Heru selaku Kepala Dinas Sosial, bagaimana menurut Bapak tentang kondisi seperti ini? Apakah ini memang sebuah kejadian alam begitu yang dikehendaki, atau memang karena memang ada teladan-teladan yang ada di sana? Bagaimana, Pak? Saya sapa dulu para pemirsa Jember Satu TV yang setia untuk tiap hari melihat Jember Satu TV ya. Tadi perlu saya ralat Mas Isma bahwa kami bukan Kepala Dinas Sosial, sekarang PLT Kepala Dinas Sosial. PLT Kepala Dinas Sosial masih sementara ya, sementara karena udah definitif di Bappemas ya. Oh, definitif ya, di Bappemas ya. Merangkap ini ceritanya. Merangkap. Alhamdulillah bahwa kondisi kaitan dengan masalah PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya ada 28 PMKS, prioritas 10 PMKS ya ini. 10 PMKS ya, ada 10 PMKS dari 29. Bukan berarti yang lainnya nggak disapa. Untuk 2017 karena kebijakan Bupati, karena beliau berkomitmen kaitan dengan Duafa. Betul-betul untuk anggaran 2017 bahwa Dinsos harus menyapa semuanya. Tapi prioritas untuk 10. Prioritas 10. Ya, para disabilitas, lansia terlantar, fakir miskin, anak jalanan, ya ada ex-napi, ya ada kaitan dengan nafsa. Ya, ini banyak, ada 10 ya. Jumlahnya banyak sekali. Banyak banget, 28 yang kita tangani. Seiring sejalan karena waktu, alhamdulillah Bupati Jember Ibu Dr. Faida ini memberikan sebuah perhatian penuh untuk Dinsos 2017. Memang Bupati Duafa terkenal ya. Alhamdulillah di masyarakat ini udah tumbuh. Ya, ini sesuai dengan amanat Perda nomor 8 tahun 2015 ya. Kita punya Perda sekarang. Ya, itu Perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Alhamdulillah ini bahwa urusan sosial ini tidak hanya dinas sosial saja, tidak hanya pemerintah. Itu harus bersama-sama, kita harus sinergi, berkolaborasi dengan semua unsur elemen masyarakat, semua stakeholder. Semua stakeholder, dunia usaha termasuk dinas instansi terkait, termasuk kelompok-kelompok masyarakat kecil. Kelompok masyarakat masuk dalam masyarakat. Nggak akan mungkin lah dengan permasalahan PMKS di Jember yang cukup banyak. Nah, ini yang cukup banyak, Dinsos akan mampu menangani. Hanya ada Perda itu kita nanti breakdown untuk jadi beberapa perbub. Ya, itu harus kita buat perbub, peraturan Bupati ya.
mengacu pada peraturan-peraturan yang lama yang sudah dibuat oleh bupati sebelumnya. Ini sudah berjalan, termasuk komite PMKS tingkat kecamatan. Komite, Ya, ada komitenya. ada. Komite Tugasnya PP. untuk apa, Pak Heru? Ya ini satu, menginventarisir, mendata, ya, melakukan identifikasi untuk data kaitan dengan masalah PMKS. Ketuanya siapa? Ketuanya dalam hal ini Pak Camat. Pak Camat. Bersama ada Kapolsek, ada Danramil, ada UPTD, ada kantor agama di tingkat kecamatan, Satpol PP, banyak. Berarti mereka semua kepala itu desa sudah harus bekerja mendata masyarakat miskin. termasuk ikut juga menangani. Dalam kondisi-kondisi tertentu harus segera menangani. Satu contoh, umpamanya kita menemukan psikotik ya, atau gelandangan ya yang ada di kecamatan, umpamanya ada di suatu wilayah. Sudah harus responsif. Oh ya, harus diresponsif. Kalian nggak akan mungkin langsung dibawa ke Jember dulu. Kita identifikasi dulu. Kalau memang ini ada keluarganya memang asalnya di situ, kita kembalikan ke keluarganya ya. Kalau memang keluarganya tidak mampu, baru kita turun tangan, kita bantu. Perlu ada perawatan ke Lawang atau ke rumah sakit jiwa, atau kita bawa ke rumah sakit Dr. Subandi, dirujuk ke rumah sakit Subandi. Tapi paling penting dalam hal ini di tingkat kecamatan, kalau ada psikotik sakit, ini ya, kita sering melihat itu Dinsos, selalu dinas sosial. Pasti semuanya, padahal ada Satpol PP. Padahal mereka juga berkewajiban. Berkewajiban dalam rangka penegak perda juga. Makanya ini sudah mulai seiring sejalan ya dengan Satpol PP. Jadi untuk bisa dibantu penanganannya, apabila dalam kondisi sakit, puskesmas harus menangani sekarang. Ya kalau sudah psikotik, sudah ini fisiknya, karena kesehatannya memang harus dibantu. Sudah kurang asupan karena apa, ini harus dibantu, harus diinfus dulu, dirawat dulu di puskesmas, baru dirujuk. Kalau sudah orang sudah istilahnya sakit, sudah parah, udah nggak ada yang menangani, lalu dibawa ke dinas sosial. Lah padahal dinas sosial itu bukan rumah sakit, dibawa ke Liposos. Istilahnya kalau umpamanya struknya kurang 30%, dari Silo dibawa ke Jember tinggal 10%, lah tinggal 10%, karena waktu, lah wassalam. Lah ini nggak boleh seperti itu. Jadi sudah harus seiring sejalan. Termasuk penanganan PMKS yang lain, seperti penanganan anak jalanan atau apa. Ini sangat banyak sekali persoalan-persoalan masalah sosial ya, masalah sosial sangat banyak Tapi sekali. sudah masyarakat ini tingkat partisipasi, ada pola partisipasi udah bagus, sudah tumbuh banyak, udah para relawan yang peduli, ini luar biasa, sangat terbantu sekali ini, sangat terbantu sekali. Apa ada rencana untuk pendataan lagi terus-menerus relawan ini? Insya Allah Kelompok-kelompok seperti itu. 2017 ini nanti ada relawan, memang relawan sosial ya, ada rekrutmen, jadi memang nggak dibayar, tapi dilegalkan jadi mitra pemerintah dinas sosial, namanya PSM, pekerja sosial masyarakat. Sangat baik sekali ini, Ya. ide cerdas. Jelas ini, jadi ini nanti melakukan pendataan, menginformasikan kaitan dengan sistem layanan dan rujukan terpadu, lalu menginformasikan. Lalu nanti juga termasuk harus bermitra dengan pemerintah yang ada di kecamatan maupun desa. Dijamin bahwa selama ini faktuilnya bahwa masih ada serempetan. Jadi pengurusan administrasi di tingkat puskesmas, kependudukannya, data kependudukan, ada pendatang yang tidak punya identitas, kemudian sakit di desa, kemudian miskin, kemudian tidak punya data apapun. Dan ini kami sering menerima dan menampung banyak sekali keluhan seperti itu. Ya, birokrasi seperti itu. Memang kadang-kadang memang ada data yang nggak sesuai sasaran. Makanya kami nanti punya mitra yang namanya PSM, TKSK, ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Nanti SPM kan ada di dinas sosial tahun 2017. Oh, SPM ada di bukan di dinas ya. sosial. Oh. Ada dikasihkan ke pendelegasian ini, tapi nunggu petunjuk Ibu Bupati ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Udah mulai integrated ya. Kalau sudah masuk sesuai kriteria, ada PSM udah merekomendasi jalan atau TKSK. Ya, ada TKSK. Jadi dari pemangku kepentingan yang ada di bawah, Pak Kades, Pak Camat udah oke, tinggal PSM yang membuktikan. Karena kadang-kadang orangnya juga kaya udah minta SPM. Ini terjadi, makanya saya nggak ingin lah akan muncul kemiskinan
struktural. Kalau kemiskinan absolut oke lah. Ini yang kita cari, kemiskinan absolut. Nah, ini kemiskinan struktural sama kultural ini harus di nomor 2-kan dulu ini. Ya itu karena ada jiwa yang ingin memiskinkan diri lah. Itu karena kekuatan dan ketepatan dalam survei. Ya betul. Kekuatan dalam ketepatan survei. Maka harus ada memang sebuah lembaga atau penetapan oleh dinas sosial atau pemerintah untuk bisa bahwa ketika ini surveinya pasti betul. Nah, ini yang paling menentukan seperti itu, sehingga menepis apa yang menjadi kekhawatiran itu tadi. Iya. Jadi satu contoh aja di Perda nomor 8 gitu, tentang penyelenggaraan jaminan sosial. Kayak di pasal 12 contoh kaitan dengan kesejahteraan anak. Tidak cukup hanya dinas sosial, hanya pemerintah, itu ada di situ. Berapa ayat yang menyebutkan kewajiban orang tua apa, banyak banget. Jadi bagaimana dia ikut mendidik, melindungi, bagaimana dia harus belajar agama sesuai ajarannya, banyak banget di situ. Kalau sudah orang tua sendiri punya anak nggak peduli, ya jadilah anak-anak kita yang di jalan kayak gitu. Nah ini keluarga, kepala keluarga sudah harus sangat peduli terhadap anak-anak mereka. Dan kita akan bahas selanjutnya pada sesi yang kedua. Jadi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.